Baik, Ya, Pak. silakan. Saya melihat video Anda mengatakan saya nggak berani debat dengan Anda, saya kalah Iya, debat. Baik, karena kita Anda dulu buktikan. pernah apa? Nggak usah, nggak usah, nggak Oh, usah, nggak usah. nggak usah membual. Kita buktikan. Ya, Anda tadi silakan. mengatakan, Pak Darius, lihat Ah, saya. ah. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus berkata dari mulutnya sendiri bahwa Dia adalah Firman yang menjelma menjadi manusia. Saya tanya, pasal berapa, ayat berapa? Jawab. Saya baca dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 18, oke? Saya baca dulu. Silakan baca. Wahyu 1 ayat 8 dan 18 saya baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Dalam kita yang maha kuasa. Oke, ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Siapa yang pernah mati? Ya Yesus yang pernah mati ya. Aku telah mati, namun lihat aku hidup. Ya. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kerajaan kerajaan maut, segala kerajaan maut. Jadi sudah jelas ya, Yohanes 1:8 dan 18. Sehingga aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Di ayat 18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati. Yang mati itu pernah Yesus, yang namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ayat ini relevan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Saya kira sudah ya. Baik. Mohon maaf Pak ya, saya kira video Anda ini seirama, berbanding lurus dengan kemampuan dan ilmu Bapak. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud meremehkan Bapak. Tapi pertanyaan saya bukan itu, bentar, Pak. Bertanya aja, nggak usah banyak ngomong. Tadi Bapak ngomong bermenit-menit, saya diamkan karena giliran saya menanggapi. Pak, yang saya tanya ucapan Yesus, di mana Yesus mengatakan, sabar. Saya tadi Bapak ngomong saya dengarkan loh. Sekarang saya ngomong, Bapak dengarkan saya. Saya yakin Bapak lebih terhormat dan Bapak tahu tata krama, tahu attitude. Silakan. Nah, makanya dengarkan saya. Kalau saya bertanya di mana Yesus berkata, bukan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Ya, kitab Wahyu itu adalah penglihatan Yohanes yang dibukukan pada tahun 96 Masehi. 56 tahun atau 60 tahun setelah Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen. Nah, yang saya tanya perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus hanya dalam 4 gospel. Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak harus membuktikan. Sabar Pak, saya belum selesai. Sabar. Di mana ucapan Yesus bahwa dirinya adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia, atau dalam bahasa Ibraninya Payomer Yeshua Hamashiach Anochi Hadir Anochi Hamilah atau Anochi Hadafar. Aku adalah firman. Ani Roteh Lihyot Anasim. Aku yang menjelma menjadi manusia, Anasim. Di mana itu dikatakan? Kitab Wahyu itu Pak, itu ditulis oleh seorang yang tua renta, yang diasingkan, yang terisolasi di Pulau Patmos. Makanya satu-satunya kitab yang mengatakan Yesus kawin, Wahyu 19 ayat ke-7, satu-satunya kitab yang mengatakan perang ada di sorga, yaitu perang naga, itu hanya kitab Wahyu. Makanya Gereja Ortodok itu memblacklist kitab Wahyu sebagai kitab mimpi, bukan perkataan Yesus. Satu-satunya kitab yang mengatakan ada tato di paha Yesus, itu penghinaan kitab Wahyu. Oke, sekarang saya tanya kembali kepada Anda. Di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Sebelum Anda jawab, Pak, sabar Pak.
saya belum selesai. Nanti Bapak setelah ini silakan ngomong sampai selesai. Kalau Yesus adalah penerima firman, saya bisa buktikan. Kalau Yesus penerima firman, saya buktikan. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus penerima firman. Saya tunjukkan Alkitab saya. Kalau Anda percaya Pak ya, saya nggak mau bohong. Ya, saya buktikan kepada Bapak. Bapak jangan panik. Kalau Yesus itu penerima firman. Nih saya tunjukkan. Saya belum jawab pertanyaan Anda. Iya. Saya buktikan dulu. Bapak jangan panik. Saya buktikan dulu. Setelah saya buktikan, Bapak silakan tanggapi. Oke, saya buktikan dulu kalau Yesus penerima firman, Pak. Nih, Yesus penerima firman, Pak ya. Ini kamus, ini Alkitab, Pak ya. Ini bukan bohong, ini dari teman saya buat Antoni Paris. Saya ini Antoni Paris dari Kapus Pitasari dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak cross check sendiri di halaman 300. Sebentar, Pak. Ya, saya baca ini, saya baca nih. Pak, saya baca ya. Ini kamus Alkitab Saudara halaman 376. Saya baca ya. Di sini dikatakan, Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24 ayat 17 disebut nabi. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Dia itu adalah seorang hamba. Dia itu seorang nabi, seorang penerima firman, bukan firman itu sendiri. Kalau dia adalah firman itu sendiri, tidak usah lagi nerima firman, tinggal ngomong saja. Aing hayang nyatu barudak, aing hayang ngopi kadarieu. Tapi ternyata Yesus boro-boro berkata atas dirinya sendiri, dia menerima firman. Silakan. Tadi di Yohanes berapa yang Anda bilang tadi Yesus menerima firman? Oke, banyak. Ini saya buktikan aja langsung ya. Oke, buktikan. Baca dulu. Tadi kan Anda bilang tapi tidak baca masalahnya. Baik, Bapak bacakan Yohanes 17 ayat 8. Saya tambahi ayatnya. Yohanes 17 ayat 8. Makasih Bang Nandar. Iya, Yohanes 17 ayat 8. Oke, saya akan baca buat Anda ya. Boleh. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudaraku Nandar, kata firman yang di dalam Yohanes 17, dengar dulu. Kata firman di sini dipakai apa? Dipakainya rema, bukan logos ya. Itu harus beda dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai itu dipakai hologos, sang firman, sedangkan di sini dipakai rema, artinya kata-kata. Ini berbeda. Jadi jangan disamai. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dalam kemanusiaannya dia mendengar kata-kata Tuhan, tetapi Yesus sendiri adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, sebagai hubungan dia dengan Bapa, sebagai anak dengan Bapa, dia mendengar kata-kata dalam kemanusiaan. Jadi ini dipakai rema, sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dipakai hologos. Ini harus beda. Firman itu ada 3 Bang Nandar. Ada hologos, ada rema, dan juga ada namanya grapa. Grapa artinya firman yang tertulis. Ada firman yang bersifat kata-kata, ada nama sang firman, yaitu Yesus yang telah menjadi manusia. Saya kira itu jawaban saya Bang Nandar. Baik, boleh saya tanggapi. Rema itu kata-kata. Yesus menerima kata-kata. Pak, kalau Yesus adalah firman itu sendiri, tidak usah lagi dia menerima kata-kata. Kalau dia adalah sebentar Pak, Bapak tadi ngomong saya diam loh, saya dengarkan. Bapak jangan terkejut dengan kemampuan saya Pak ya. Tidak terkejut lah. Iya, Bapak bikin video TikTok, Nandar kabur. Ini saya buktikan. Kenyataannya begitu. Loh, kenyataan apa? Ini saya di sini. Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang sudah. Iya, jangan terguncang Pak. Jangan terguncang ya Pak ya. Sabar Pak ya. Boleh saya bernarasi? Kalau saya lagi ngomong, Bapaknya diam ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suatu saat Bapak dijamah.
Udah gak usah banyak neko-neko, tanya saya aja, Pak. berdoa. Bapak jangan terguncang loh. Bapak juga kalau mau berdoa nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Siapa Loli tadi? Oke, Bapak perhatikan saya. Justru mau Anda katakan rema, mau Anda katakan logos, justru ini membenarkan Quran. Loh, jangan ketawa. Ya, silakan. Kalau Yesus nerima kata-kata, berarti memang dia bukan firman yang hidup. Bapak tahu nggak firman yang hidup? Firman perkataan hidup, perkataan yang hidup. Kalau dia adalah perkataan yang hidup, tidak usah lagi dia menerima perkataan. Orang dia adalah perkataan itu sendiri. Orang dia tinggal ngomong saja. Aing hayang ngopi baru dah kadarieu, aing hayang nyatu, di isuk encan nyatu baru dah kadarieu. Harusnya Yesus tinggal ngomong saja. Ternyata Yesus tidak mampu untuk berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah firman yang dia terima dari Allah. Makanya Bapak sampai meninggal dunia pun tidak pernah akan temukan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yang mengatakan Yesus adalah firman menjelma menjadi daging, menjadi manusia adalah si Yohanes, Pak. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, NRK hologos kai hologos en prostonteon. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-14, firman telah menjadi daging, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu perkataan si Yohanes, Pak. Gitu. Ini sanggahan saya, belum ke pertanyaan. Justru pertanyaan saya yang belum Bapak jawab, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau Yesus mengatakan dirinya firman, bentar, Pak. Kalau Yesus, enggak, di ayat mana? Gospel apa? Pasal berapa? Ayat keberapa? Dengar dulu saya jelasin. Anda ini banyak bicara, ke saya malah sedikit bicara gitu ya. Oh, dari tadi disilakan bicara kok. Silakan. Tuhan kami itu tentu berbeda dengan Tuhan Anda. Kenapa? Ayatnya dulu, Pak, jangan penjelasannya dulu. Yohanes 1 ayat 8 dan 18 itu sudah Wahyu 1 ayat 8 dan 18 itu sudah sangat jelas ya. Walaupun Anda tidak mau percaya, Yesus Tuhan kami itu Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia bisa berjumpa dengan manusia. Dia berbicara dengan Yohanes, itu tidak bisa dibantah. Jadi Yohanes itu mendapatkan sebuah penglihatan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Yohanes di dalam surat Wahyu, itu penglihatan. Ya, saya tidak tahu di dalam agama Islam ada istilah penglihatan apa enggak, saya enggak tahu ya. Kalau tidak ada ya Anda sulit percaya. Saya baca ulang lagi ya buat teman-teman dengar ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 18, dan firman dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, Anda mau tidak percaya bahwa ini bukan perkataan Yesus, silakan, itu menurut Anda. Tetapi ini dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, karena pada waktu itu ada penganiayaan di kota Romawi, sehingga Yohanes ini lari ke Patmos. Di sanalah dia mendapatkan penglihatan, berjumpa. Para nabi di zaman dulu juga mendapatkan penglihatan, perjumpaan dengan Tuhan ya. Sehingga Yesus berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Kalau memang Anda tidak percaya dengan namanya penglihatan, seharusnya Anda juga tidak perlu percaya dengan Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil ditulis sebelum ada Nabi Muhammad. Bagaimana Anda percaya kalau Taurat dan Injil itu adalah firman, sedangkan bukan hidup sejaman dengan Nabi Muhammad? Seharusnya kalau Anda percaya bahwa Taurat dan Injil itu adalah firman, maka Anda juga percaya bahwa Yesus berjumpa dengan Yohanes yang adalah murid Tuhan Yesus. Jika Anda tidak percaya penglihatan, penampakan Yesus dengan wahyu, seharusnya kamu juga tidak usah percaya Taurat dengan Injil, karena Taurat dan Injil sudah ada jauh sebelum ada Nabi Muhammad, gitu ya. Boleh saya tanggapi lagi? Sudah selesai? Nanti kalau saya ngomong, sudah selesai belum, Pak? Sudah, silakan. Baik, terima kasih ya. Nih saya kasih tahu Bapak. Nih, Pak. Ya, silakan kasih tahu. Oke, Bapak, kitab Wahyu itu ditulis pada pemerintahan Kaisar Domitian 81 sampai 9 Masehi, yaitu sekitar tahun 96 Masehi.
Ah. Saya tanya, saya nggak bertanya tentang apa namanya itu, saya nggak bertanya tentang keyakinan, Pak. Kalau keyakinan itu nggak boleh diperdebatkan. Bapak mau menyembah batu, mau menyembah pohon, mau menyembah Paulus, mau menyembah Yesus, itu urusan Bapak. Saya nggak mau mengintervensi keyakinan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita berbicara tentang fakta historis. Yang saya tanya kan ucapan Yesus. Kalau ucapan Yesus tentu di abad pertama, di tahun ke 30 di tahun ke-12 sampai 30 itu perkataan Yesus. Tahun ke-12 sampai tahun 33 maksimal, karena Yesus terangkat ke sorga menurut iman Kristen adalah 33 tahun. Nah, sementara kitab Wahyu sendiri baru diciptakan pada tahun 96 Masehi. Jadi orang Kristen yang sejaman dengan Yesus tidak kenal itu kitab Wahyu, dan itu bukan perkataan Yesus, itu penglihatan. Benar kalau penglihatan, dogma namanya. Yang saya tanya ucapan Yesus, bukan dogma kitab Wahyu, bukan doktrin kitab Wahyu. Bapak akui atau tidak kitab Wahyu ditulis 96 Masehi. Bapak akui, sadari, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, Yesus terangkat ke sorga, peristiwa Paskah, setelah terjadi peristiwa Paskah itu, ya, itu pada tahun 33 Masehi. Jadi saya tidak membahas iman Bapak. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Karena statement awal yang saya dengar dari mulut Bapak, Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Itu tidak ada. Justru yang Yesus katakan terkait dirinya itu adalah dirinya itu mendengar dan menerima firman. Sebentar Pak, belum selesai. Bapak tadi ngomong panjang, saya nggak potong loh ya. Kan sudah saya kasih tahu. Saya ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Nah, Bapak lihat ini ya. Bapak lihat ini Pak. Lihat Pak ya. Contoh ya, di dalam Yohanes 8 ayat ke-26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Ternyata Yesus menerima firman, mendengar firman dari Allah, bukan dirinya adalah firman yang hidup. Kalau dirinya adalah firman yang hidup, tidak usah lagi menerima firman, harusnya langsung door to door gitu loh. Nah, Yohanes 8:40 ini baru ucapan Yesus Pak. Kalau saya tanya ucapan Yesus, harusnya Bapak menampilkan keempat gospel kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gospel sinoptik maupun non sinoptik. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ini Yesus mendengar firman, bukan dia adalah firman. Sekarang sekali lagi saya tanya Pak, di dalam keempat gospel mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Kalau Yesus penerima firman, kalau Yesus menerima firman dari Allah, ayatnya banyak. Tapi kalau Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, itu adalah dogma, itu adalah doktrin dari Bapak Paulus yang ditulis di dalam kitab Wahyu, yang ditulis dan diciptakan pada tahun 95 Masehi, 60 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Jawab. Oke, terima kasih Bro Nanda. Sepertinya Anda semangat sekali. Nah, kenapa Ya semangat dong. Saya tetap berpatokan kepada Wahyu. Kenapa Yesus sendiri dengar dulu bro. Kenapa? Karena Yesus memang apa yang Anda tadi bilang secara historikal itu benar. Yesus itu terangkat ke surga dalam usia 33 tahun, dan Injil Yohanes itu kitab Wahyu ditulis itu antara 95 dan 96 Masehi, itu sudah baru ditulis oleh Yohanes. Tetapi Anda harus tahu bahwa di dalam Matius 28 ayat
20, di situ Yesus berkata apa? Aku menyertai kamu selama-lamanya. Berarti ketika Yohanes menerima wahyu itu, memang Yesus bersama dia dan Yesus menampakkan diri kepada dia, karena jaminan apa? Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Kalau Yesus menyertai para murid selama-lamanya, berarti ketika Yohanes menerima wahyu itu memang dia berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menyertai umatnya selama-lamanya. Itu sehingga ketika Yohanes mendapat penglihatan, memang dia bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji dalam Matius 28 ayat 20 bahwa dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai selama-lama. Ini jaminan Yesus kepada para murid, para gereja, bahwa dia akan menyertai. Dengan demikian penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos memang benar-benar Yesus yang berbicara kepada Yohanes, bukan Yohanes yang sendiri ngarang gitu loh ya. Gitu. Ya, sini Bapak lihat saya, biar terhipnotis dengan kasih karunia yang saya dapat. Boleh kiranya saya tumpang tangan pada Bapak Evangelis Darius, boleh kiranya Bapak Darius suatu saat dijamah. Tanganmu tangan berdosa, jadi jangan. Sebentar Pak, saya berdoakan Bapak. Waduh, jadi saya lupa lagi berdoanya Pak. Boleh kiranya saya tumpang tangan secara online, boleh kiranya Bapak Darius suatu saat dijamah Tuhan. Setannya takut sama saya, apalagi dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terakhir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Udah, jangan basa-basi. Baik, saya tanggapi. Jangan terguncang Pak. Oke, Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak ya. Bapak ini mempelintir ayat. Yang coba tunjukkan ayatnya. Yohanes 16 ayat 12-13. Yang menyertai umat manusia itu Nabi Muhammad. Itu nubuat Yohanes 16. Bapak jangan ketawa, serius saya bisa buktikan di situ. Oke, ya, sabar. Yohanes 16 ayat 12-13 itu bukan Yesus. Itu Yesus menjanjikan roh kebenaran. Yohanes 14 ayat ke-16 Bapak, di situ Yesus mengatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Oke. Bapak sudah takluk? Enggak, baik. Bentar, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai, jangan panik dulu. Belum selesai saya. Belum selesai dulu, sabar. Tuh, Bapak sudah mulai enggak kondusif nih. Ya. Tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'la alai. Takabur lil mutakabir sodaqah. Pak, sabar Pak. Sabar Pak. Kalau Bapak menjawab dengan kitab Wahyu bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, berarti itu kesalahan yang sangat fatal yang pernah Bapak lakukan. Karena kitab Wahyu ditulis pada tahun sebentar Pak. Sabar Pak, saya belum selesai loh. Saya mau jawab Yohanes 14 Bro. Iya, baik. Oke, berarti Anda sudah menyerah dengan tema Yesus adalah baik, enggak apa-apa. Saya mau jawab Yohanes 14. Kalau Anda berkata Nabi 1 menit lagi, 1 menit. 60 detik. 60 detik. 60 detik Pak. 60 detik, sabar. Setelah itu Bapak mau jawab? Enggak. Anda mengklaim bahwa enggak. Oke, baik, berarti Bapak sudah tidak sanggup lagi menjawab bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Siapa dulu? Saya mau jawab Yohanes 14 yang Anda klaim Nabi Muhammad. Saya mau jawab. Oke, baik. Yohanes 16, 12, 13 baca. Yohanes 16 ya, 12 Yohanes 16 ayat ke 12 sampai 13. Kalau mau dibaca dari ayat ke-7 sampai 13 silakan. Yohanes 16 ini ada hubungan dengan Yohanes 14 dengan 15. Boleh. Oke ya, saya baca. Yohanes 16, 12, saya 13. baca dulu, Bro. Boleh, Jangan diam dikit apa sih? Ya boleh, silakan. Saya kan sudah ngomong silakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggapinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan disampaikan
akan memberitakan kepadamu. Ia akan memuliakan. Ini ayat ini korelasinya dengan Yohanes 14 ayat 17 dan 18 ya. Saya baca ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu dan menyertai selama-lamanya ya. Dia akan menyertai selama-lamanya. Pertanyaan saya, Muhammad itu sudah mati, bagaimana mungkin dia menyertai umat selama-lamanya? Itu pertama, ya, itu pertama. Roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada nggak di Perjanjian Lama? Ada. Di dalam Yesaya 63 ya. Yesaya 63 ayat 10. Saya baca dulu buat Anda. Jadi Roh Kudus ini sudah ada di dalam sebelum ada Yesus secara kemanusiaan. Saya baca buat Anda. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka akan memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia akan berubah menjadi musuh mereka. Roh Kudus ini yang disampaikan Yesaya, ini juga yang dijanjikan oleh Yesus bahwa dia akan datang memimpin umatnya, bukan Muhammad. Muhammad itu bukan roh, Muhammad itu manusia daging, masa roh. Anda jangan membelokkan, menyesatkan umat muslim, jangan ya. Dan yang kedua, Yesus dia menyertai selama-lamanya. Yesus hidup, Nabi Muhammad meninggal belum bangkit. Bagaimana mungkin dia menyertai umatnya sampai selama-lamanya? Bahkan sampai hari ini pun orang muslim berdoa untuk keselamatan Muhammad. Ya, keselamatannya aja masih didoakan. Bagaimana mungkin dia mau menyertai manusia sampai keselamatan? Jadi Anda jangan membolak-balikan Alkitab, bahkan sampai menyesatkan umat muslim. Itu salah, bro. Baik, ya? Ini sudah selesai belum? Jadi jawabannya sudah selesai apa belum Bapaknya? Kalau belum silakan lanjut. Ya, itu jawabannya ya. Sudah baik. Dan yang kedua, roh kebenaran. Pertanyaan saya, kebenaran belum apa selesai berarti? Ada juga tadi roh itu menyertai umat selama-lamanya. Saya jawab Muhammad mati, dia tidak selama-lamanya. Yang kedua, roh itu disebut roh kebenaran. Pertanyaan saya, kebenaran apa dalam diri Muhammad sehingga disebut sebagai roh kebenaran? Baik, sudah selesai. Baik. Detik ini, menit ini saya ajari Bapak Alkitab. Nah, lah, Anda aja tersesat. Ini saya lagi ngomong, Bapak tadi ngomong panjang lebar, saya dengarkan loh. Oke. Detik ini, menit ini saya sebagai gembala agung, pendebat muslim yang tak terkalahkan di muka bumi, sama dengan Bang Juma. Saya akan tunjukkan kepada Bapak ya. Silakan. Bapak rasanya belum pernah membaca Yohanes 16 ayat 25. Apa kata Yesus? Oke. Loh, sebentar Pak, ini saya lagi, ini giliran saya ngomong Pak. Bapak jangan ngomong dulu Pak. Ya. Nanti saya terganggu konsentrasi saya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu. Pak, jadi yang dimaksud menyertai kamu selama-lamanya itu menyertai ajarannya, kiasan itu, bukan oknumnya. Bentar Pak, bukan rohnya, bukan, tetapi ajarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini, lang tadilu tamassakum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah." Kata Rasulullah, kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara. Apa itu? Kitabullahul Quranul Karim, pada kitab Allah yaitu Al-Quranul Karim, was sunnati Rasulullah SAW, sunnah hadis ada tiga, hadis kauliyah, hadis perkataan, hadis fi'liyah, hadis perbuatan, takririyah, ketetapan. Jadi yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu bukan oknumnya, tetapi ajarannya. Itu yang harus Bapak tahu. Karena kenapa? Karena Yesus mengajarkan bahwa itu adalah kiasan. Yohanes 16:25. Ini kan menjelaskan ayat Yohanes 16:13 sebelumnya. Kita buka nih ayat 3. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu Pak. Nah kan Yesus bilang begini Pak. Ini kan ayat sebelumnya, makanya di ayat ke-25 Yesus katakan, ini aku sampaikan kepadamu dengan kiasan. Jadi bukan makna sesungguhnya menyertai selama-lamanya. Pak, Bapak perhatikan ini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi Yesus itu berdakwah cuma 3 tahun. Pertama kali muncul di masa dewasa pada Injil Matius ayat keempat.
Matius pasal keempat dan Lukas pasal keempat di usia 30 tahun. Tiga tahun dia berdakwah, makanya Yesus katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kedua, Pak, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini tidak mungkin kalau ini Roh Kudus, Pak. Saya jelaskan satu persatu, jangan disanggah terlebih dahulu sebelum saya selesai menjelaskannya. Di sini jelaskan ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus mampu memimpin kebenaran apa? Orang Kristen sendiri ada Yesus only, ada baptis selam, baptis percik, ada baptis roh, ada di gereja Tiberias minyak urapan, bisa bikin kaya, bisa bikin hamil. Kemudian ada Kalvinisme, ada Lutheran, ada Advent, gereja masih Advent hari ke-7 yang tidak makan babi, tidak merayakan Natal, ibadahnya hari Sabat. Orang Kristen menentukan konsep ketuhanan saja, Roh Kudus tidak mampu. Kalau ini ditafsirkan sebagai Roh Kudus. Kedua, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pak, kalau Roh Kudus itu adalah oknum ketuhanan. Bahkan di dalam ajaran gereja Betani ada gambar diri dan hati Bapa. Dulu saya ngajarin guru-guru sekolah minggu bahasa roh, buah roh. Anak-anak sekolah minggu saya ajarin, anak-anak nyanyi yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Kalau Roh Kudus itu punya kuasa, Pak, punya kemampuan untuk berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan roh kebenaran yang dijanjikan Yesus, dia tidak mampu untuk berkata-kata dari dirinya sendiri. Bapak lihat di sini. Oke, ya. Pertanyaan saya sebentar, Pak. Ini saya selesaikan sampai 3 poin di sini, Pak. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini ada dalam Quran. Siapa? Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Quran surat An-Najm ayat ke-4 sampai 5. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengar. Ada Quran surat An-Najm ayat ke-4 sampai 5. Kemudian Bapak lihat di sini ya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Roh Kudus itu lebih hebat daripada Yesus, Pak. Bayangkan, Bapak lihat di sini. Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi sebentar, Pak. Tetapi barang siapa, sabar, Pak. Belum selesai. Nanti setelah saya selesai, Bapak tanggapi semua. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Pak, Roh Kudus itu adalah konsep ketuhanan yang paling tinggi dalam Kristen. Kalau menghujat Yesus bisa diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau roh kebenaran itu Roh Kudus tidak sanggup berbuat apa-apa berarti. Yohanes 16:13, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang ketiga, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau ini ditafsirkan Roh Kudus, berita apa yang disampaikan oleh Roh Kudus? Anda ingat, saya rasa Anda pasti ingat. Di tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 diramalkan kiamat oleh pendeta Adventis atau gereja masih Advent hari ke-7. Apa kata pendetanya? Dia mendapatkan ilham Roh Kudus. Ternyata salah. Kalau Nabi Muhammad jelas kebenarannya. Saya jawab dulu, Nanda. Boleh, silakan dijawab dulu. Ya. Yang pertama tentang roh kebenaran yang Anda klaim di bawah, roh kebenaran itu adalah Muhammad ya. Sekarang saya mau tanya, di dalil Al-Quran dan hadis mana Muhammad berkata akulah kebenaran? Itu pertanyaan yang pertama ya. Karena Anda tetap ngotot bahwa kebenaran ini adalah nubuatan tentang Muhammad, maka pertanyaan saya, berikan dalil Quran tertulis ya, jangan halusinasi. Data Quran dan data hadis bahwa Muhammad berkata akulah kebenaran. Tetapi kalau Yesus berkata akulah kebenaran, ada data tertulis Yohanes 14 ayat 6. Tetapi kalau Anda ngotot bahwa roh kebenaran ini adalah Muhammad, maka berikan jawaban di mana Nabi Muhammad pernah mengatakan baik dalam hadis maupun Quran bahwa akulah kebenaran. Itu yang pertama dulu ya.
Yang kedua dari Anda katakan tadi di dalam Lukas Matius bahwa mengampuni menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan, sedangkan menghujat Yesus ada pengampunan. Yesus dalam kemanusiaan, orang yang menyangka Yesus berbicara dalam konsep kemanusiaan, dan sebagai dalam kemanusiaan bahwa menghujat manusia itu ada pengampunan, tapi menghujat Roh Kudus artinya mendurhakakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan, itu tidak ada pengampunan. Tapi kita mendurhaka manusia, dalam Yesus dalam kemanusiaan itu ada pengampunan, tapi mendurhakakan Tuhan itu tidak ada pengampunan. Roh Kudus di sini adalah perwakilan dari adalah Sang Ilahi adalah Roh itu sendiri, sedangkan Yesus dalam kemanusiaan adalah mewakili sebagai manusia, bahwa menghujat manusia itu ada pengampunan, menghujat Roh itu tidak ada, yang adalah Allah itu tidak ada pengampunan. Yang kedua, dalil pernyataan Anda tentang seorang nabi pendeta yang mengatakan dia dapat pengilhaman. Ingat, tidak semua pendeta itu ada oknum ada oknum-oknum tertentu yang memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, tapi ada oknum-oknum tertentu yang hidupnya yang nggak benar, akhirnya dia selalu mengklaim apapun suara hatinya, dia berbicara suara. Kita harus bedakan pengajaran manusia, perilaku manusia, dan perilaku pengajaran agama. Kalau Anda tidak bisa bedakan perilaku dan pengajaran manusia dengan pengajaran Alkitab, ya salah. Pernyataan pendeta itu tidak mewakili orang Kristen, itu mewakili pribadinya ya. Kita tidak tahu kehidupannya apa benar apa enggak, kita kan nggak tahu kan begitu. Saya yakin bukan hanya pendeta, mungkin pemimpin-pemimpin agama-agama lain juga ada juga yang mencabuli orang. Apakah saya mengatakan semua pemimpin agama bisa? Kan enggak, itu kan oknum ya. Jangan satu oknum kita langsung kesimpulan bahwa semua pendeta sama, berarti Roh Kudus itu berbohong. Kan enggak juga. Ada juga oknum pemimpin agama tertentu yang mencabuli anak-anak di bawah umur. Apakah boleh saya memberikan kesimpulan bahwa berarti mereka itu sama saja? Kan nggak bisa, itu kan oknum. Tidak bisa kita menjadi kesimpulan bahwa semua itu seperti itu ya. Itu oknum ya. Jadi tidak bisa berarti Roh Kudus itu tidak berkuasa. Tidak seperti itu. Jadi bro harus bedakan mana perilaku manusia, mana ajaran agama ya. Jadi Anda jawab dulu, di mana Quran, hadis mengatakan Muhammad berkata, bukan orang yang berkata kepada Muhammad, tapi Muhammad sendiri berkata bahwa akulah kebenaran. Coba jawab dulu, di mana hadis? Saya jawab langsung. Saya jawab. Bapak mengulang-ulang pertanyaan. Apa yang Bapak presentasikan selama kurang lebih 5 menit ini kontraproduktif? Baik, saya jawab. Jawab dulu. Ya, ini saya jawab. Anda baik. Saya bagaimana bisa menjawab? Saya lagi ngomong, Anda interupsi. Saya ngomong kan pasti saya jawab. Saya tidak akan seperti Bapak. Saya tanya ngalor ngidul jawabannya. Kalau saya simple to the point. Kalau Bapak sabar, makanya diam. Kalau saya menjawab to the point, apa yang ditanya itu yang dijawab. Kalau Bapak saya tanya ngalor ngidul, nggak ada, karena nggak ada. Kalau Nabi Muhammad jelas dalilnya bahwa dia adalah sang kebenaran, orang yang lurus. Dalilnya mana? Sabar. Anda tadi lagi berbicara, saya diam menghargai Anda. Kalau Anda berbicara, bagaimana saya mau menjawab? Mengganggu konsentrasi saya. Saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Diam saja dulu. Ya, Nabi Muhammad adalah sang kebenaran. Bahkan di dalam kitab Wahyu yang kitab apokrif itu, yang kitab buatan si Yohanes di Pulau Patmos itu mengakomodir bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Al-Amin orang yang percaya, Al-Amin orang yang benar. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Bapak, tidak pernah ada di dunia ini yang digelari orang yang benar, orang yang percaya, orang yang amanah, kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang digelari Al-Amin. Di mana dalil Qur'annya Nabi Muhammad orang yang benar? Di mana dalil Qur'annya Nabi Muhammad orang yang lurus? Quran surat Yasin ayat ke-1 sampai ke-4 saya bacakan karena saya hafal Quran. Baik, saya bacakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaga, saya mau baca. Kenapa?
Bapak tadi ngomong bermenit-menit saya diam. Saya nggak pernah menginterupsi apapun narasi Bapak. Saya lagi jelaskan kitab saya. Menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa Bapak mengganggu saya? Dengarkan. Quran surat Yasin, Quran surat 36 ayat 1 sampai 4 bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Di mana itu Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad termasuk di antara para rasul. Apa kata Allah? Ala siratim mustaqim. Yang berada pada jalan yang lurus. Hadisnya ada. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk, yang lebih baik petunjuknya daripada Yesus adalah petunjuk baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam khutbatul hajah. Oke, sudah saya jawab pertanyaan Bapak. Nanggapi. Pak, saya nanggapi. belum selesai loh Pak. Bapak tadi ngomong ngalor ngidul, saya dengarkan. Sekarang Bapak nanya Quran, nanya hadis, sudah saya jabarkan tanpa melihat. Nggak Hafal ada, di dalam itu loh. nggak ada. Saya Astaga, belum saya ngomong. Tidak ada di dalam Al-Quran. Nggak ada, itu nggak Aduh, ada. si Bapak mulai panik nih. Saya tembak dulu ah. Enggak, Anda nggak. Saya udah baca Quran tuh nggak ada itu kamu ngomong kosong semua itu. Coba Bapak baca Quran surat Yasin ayat 1 sampai 4, saya tunggu. Kasih tunjuk, kameramu di belakangin, saya mau baca. Loh, Kamera di belakangin, saya mau baca. kalau ada mau bertobat dari ajaran Paulus? Enggak, baca dulu. Baik, kalau ada mau bertobat dari ajaran Saya Paulus? mau baca. Baik, saya bukakan. Kalau Muhammad Nggak berkata percaya. dia adalah jalan Baik, Muhammad. saya bukakan. Nah, kalau saya bukakan, Anda tobat dari ajaran Paulus ya. Ah. Loh, kok? Nah. Awas tobat kamu ya. Video aja, Nanda takut sama saya, bikin Ya, video emang banyak. iya kok. Sabar. Sore ini hari Jumat menjadi saksi Anda babak belur di tangan saya. Buktinya Bikin Anda tidak video bisa jawab aja data. sebentar. Buktinya tidak bisa Kalau jawab bikin data video mana? sebentar Data Pak. mana? Ini saya Nggak mau usah bukakan banyak. loh. Nggak usah kasih data, nggak usah banyak Mau oceh. saya Ini bukakan. mana? Kalau bikin video aja. Mana datanya? Sabar Pak, ini mau saya bukakan Pak. Isi Muhammad berkata Bapak akulah ini jalan, kayak. nggak ada. Ya Muhammad Allah, mulai panik nih Oten nih. Ya, ntar Pak ya. Teman-teman Nasrani, tolong rekam video ini ya, biar mereka jangan potong-potong ya. Oke. Nanti kan kebiasaan potong-potong video. Loh, ngapain? Nih, saya bukakan kepada Anda ya. Nabi Muhammad itu berada pada jalan yang lurus. Quran surat Yasin, astaga. Ini Oke, saya tunjukkan. silakan. Ya, Quran surat Yasin ayat 1 Yasin. Kita buka Itu ayat tafsiran 2. bro, bukan Quran. Bukan tafsiran, astaga. Ini Al-Quran, Cuk. Ini Itu Al-Quran, tafsir Cuk. Yasin. Itu tafsir. Ini bukan tafsiran. Kalau tafsiran mah yang di bawah nih, tafsiran nih yang di bawah. Kalau Anda tidak sanggup mengalahkan saya, jangan mengatakan sesuatu. Buka. Loh. Mana. Ini Nah, itu. surat Yasin ayat kedua, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Oke, Apa? terus apa lagi? Innaka laminal Udah, mursalin. baca bahasa aja. Sesungguhnya kamu salah seorang dari antara para rasul. Oke, Ayat terus apa kelimanya lagi? apa? Ala syiratim mustaqim, ya, di atas jalan yang lurus, Oh, bukan jalan itu yang maksud saya. benar. Saya bertanya Oke. di mana dalil Muhammad berkata akulah kebenaran. Baik, Itu tanya. sekarang saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Bapak diam dulu, kenapa sih kalau saya lagi ngomong kenapa panik? Pak, justru kalau Anda mengatakan bahwa sang kebenaran itu Yesus, Anda sudah blunder besar loh. Oh, you sendiri mengatakan dia Loh, kebenaran? sabar. Saya tunjukkan datanya. Nah, Anda blunder. Makanya tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya kalau open cam semacam ini. Benar, kalah semua sama saya. Pak, lihat Pak. Itu bualan kamu dari poin Bapak, aja itu. saya belum selesai Bapak. Bapak kalau nggak sanggup udah nggak apa-apa, mundur saja.
Jangankan Bapak, Paulus hidup dan bangkit dari kuburnya melawan saya, nggak bakal menang. Nah, Bapak lihat ini. Ini kan Yesus yang minta Pak ya. Loh, Aku saya akan nanya minta, Quran, sabar saya Pak. nanya Astaga. Quran, kok Anda kasih Injil? Bapak ini kenapa sih? Saya nggak ada menghujat, saya hanya membacakan ayat. Kenapa Bapak panik? Bapak cukup diam saja mendengar. Nanti setelah saya selesai, saya bilang, silahkan Pak tanggapi. Ketika Bapak menanggapi, saya yang diam. Ini saya lagi nanggapi, ngerecoki aja. Gimana mau diskusinya? Kalau bikin video saja, gunakan Anda kalah debat dengan saya. Kapan debatnya? Giliran sekarang debat, kocar-kacir. Saya tanya Quran, kau buka Injil, kan ngaco gitu. Loh, tadi kan sudah saya buka. Enggak. Saya menanggapi pernyataan Anda, Pak. Ini bagian saya, Pak. Ini bagian saya. Kalau memang Bapak nggak sanggup, cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Sudah saya bilang tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya orang yang benar, bukan. Tetapi karena yang saya bawa adalah benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaihi. Inna dina indallahil Islam. Saya lagi nanggapi, Bapak diam dulu. Oke, saya biar diam dari tadi. Lo kalau sendiri ngoceh, kok suruh saya diam gimana? Diam dulu Pak. Gimana mau selesai? Diam dulu. Diam dulu Bapaknya, sabar. Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Seorang Pak, bukan seroh, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ajarannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kita buka Yohanes 16 ayat 12. Ini kan Yesus ngomong, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ini Yesus menjanjikan penghibur. Ini Yesus menjanjikan seorang penolong. Kok Anda katakan sang Roh kebenaran di sini adalah Yesus? Kan nggak nyambung, Pak. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Pak. Tebar, Pak. Anda bisa bahasa Ibrani atau tidak? Anda kan pendeta, Pak. Saya tanya Al-Quran, kau buka Injil. Sabar. Saya belum selesai. Nanti Anda tanggapi. Kenapa Anda tidak sanggup dengan saya? Sabar, Pak. Sabar. Jangan gaul. Lihat nih, Pak ya. Di sini, tetapi apabila ia datang, kan Yesus ini berbicara tentang seseorang yang akan datang. Kalau Anda katakan Roh kebenaran di sini adalah Yesus, itu blunder, Pak. Karena di sini Yesus sedang menantikan seorang penolong. Kalau Anda katakan itu Yesus, maka ini blunder. Baca ayat ke-7-nya, Pak. Nih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, nah syarat sang penghibur, syarat sang penolong itu datang, Yesus harus pergi. Jadi kalau Anda mengatakan itu Yesus, ya Gabrul namanya, Pak. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Pak. Pak, lihat, Pak. Lihat, Pak, sini, Pak. Jangan nangis, Pak. Bapak lihat di sini. Abalhu asherhu ruaha ehmet. Emet, kebenaran. Dalam bahasa Ibraninya fonetis spellingnya Ehmet, Ahmad. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini domirnya, kalau dalam bahasa Arab itu domir, Pak. Dalam bahasa Ibrani namanya Semhagub. Ini saya tunjukkan kepada Bapak, saya kasih penjelasan. Kalau dalam bahasa Arab, kan Anda berbicara tentang agama saya tadi ya. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya domir. Huwa, huma, hum. Dia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu domir dalam bahasa Arab, kata ganti. Dalam bahasa Ibrani ada kata ganti juga. Ada 10 jumlahnya, namanya semhagub. Anda laki-laki, ata. Anda perempuan, at. Dia laki-laki, hu. Nah, di sini menggunakan hu. Karena Yesus berbicara tentang laki-laki, Pak. Lihat di sini. Abalhu, akan tetapi dia, hu di sini, bukan hi. Jadi yang dimaksud Roh kebenaran itu seorang maskulin, bukan seorang feminim.
Saya sebutkan lagi. Oke, sekarang kamu terlalu lama bicaranya, Nanda. Saya belum selesai loh, Pak. Tadi ini kan saya ilmu, tanya, Pak, gratis loh ilmu, Pak. Ilmu tuh ngaco. Tadi Loh, kan saya tanya, buka dalil, saya dalil menjelaskan Quran. ayat Alkitab secara terperinci, secara sistematis kok, Pak. Bukan Alkitab. Saya bilang buka dalil Quran. Muhammad berkata, akulah kebenaran, akulah jalan. Kan nggak ada kau tunjukkan, malah kau buka Injil. Apa kau kangen sama Injil? Baliklah saya tadi jawab, Bapak. Sudah saya jawab, Bapak. Kalau mualaf itu jangan tanggung-tanggung, mualaf tapi buka Injil, buka Bapak Quran. langsung sudah kacau kemana-mana, Pak. Buka Quran, Muhammad bilang akulah kebenaran, bukalah ya. Nggak ada bilang kayak gitu, Pak. Tetapi kan kalau Nabi Muhammad orang yang benar, jalan yang lurus, ada. Saya kan tanya, tadi kan Anda bilang. Enggak, gini aja sekarang saya tanya sama Bapak. Baik, oke gini aja biar mengkerucut nih. Roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Sekarang saya tanya, Roh Kudus, sebentar. Oke, saya ikuti pola Bapak nih. Saya ngalah lah. Oke lah, itu saya nggak mau memaksakan. Saya nggak mau memaksakan. Baik. Baik. Kalah aja dulu, nggak usah kalah tuh kan, Anda kalah. Baik, saya ngalah. Itu kembali kepada pemirsa, biar saya secara Anda. Jadi menurut Anda roh kebenaran itu Roh Kudus? Roh Kudus, karena baik. Dia karena saya tanya. Allah itu saya tanya benar, kepada Bapak. Oke, silakan. Saya tanya kepada Bapak. Ya. Di ayat 13 pasal ke-16 bahwa roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke. Tetapi yang dia katakan, sebentar Pak. Aduh, belum selesai juga Pak. Heran deh. Yesus dia berkata-kata bukan atas dirinya sendiri. Nah, yang diminta oleh Yesus pun sama. Dia berkata-kata bukan atas kehendak dirinya sendiri. Roh Kudus adalah oknum tertinggi ketuhanan dalam Kristen. Kalau menghujat Yesus bisa diampuni, kalau menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Pertanyaan saya, kenapa Pak? Pertanyaan saya, kalau Anda meyakini Yohanes 16:13 adalah Roh Kudus, selemah itukah Roh Kudus dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri loh? Dengar ya Nandar, saya jawab. Oke, silakan. Ayat 14 dikatakan ia akan memuliakan, Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Roh Kudus. Ya oke. Enggak. Bapak kabur Pak. Yohanes 16:13. Iya 16:13, lanjut ke 14 dong. Satu pasal dong bro, masa satu ayat doang ya. Boleh, silakan. Ayat 13, penjelasan ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus mengajarkan apa yang diterima, apa yang dialami oleh Yesus. Pertanyaan saya, kalau Anda ngotot bahwa ini Muhammad, sejak kapan Muhammad memuliakan Yesus? Sejak kapan? Dah, selesai. Oke, ini Roh Kudus. Udah selesai apa belum? Jadi ini bukan untuk apa? Udah selesai apa belum? Ya? Oke, sudah. Kita lanjut. Baik, saya jawab. Saya bicara. Sabar dulu. Saya bicara 2 menit, kau bicara 2 jam. Bagaimana mau adil diskusi? Kan saya tanya sudah selesai apa belum? Kalau sudah selesai saya tanggapi. Tanggapi yang lama-lama, saya mau tanggapi juga. Baik. Pak. Baik, saya jawab ya. Tadi mengenai itu Roh Kudus kata Bapak. Karena Anda tidak bisa. Oke, lanjut. Sabar. Anda tadi mengatakan itu Roh Kudus. Jangan garuk-garuk kepala. Jangan garuk-garuk kepala. Lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Biar udah saya. Jangan bagi jawab lah langsung. Sabar Pak. Saya belum jawab. Anda mengatakan itu Roh Kudus. Saya tanya sama Bapak sekarang. Bapak baca Yohanes 16 ayat 13 bait pertama bahwa roh kebenaran itu akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yang saya tanyakan, sabar. Anda kan mengatakan itu Roh Kudus. Kalau Nabi Muhammad memimpin ke dalam seluruh kebenaran, jelas Pak. Tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Pak, kalau Anda meyakini bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus, kebenaran apa yang telah dipimpin oleh Roh Kudus buat umat Kristen di seluruh dunia?
Jawab. Kebenaran membawa pada pertobatan. Pertobatan yang semacam apa? Pertobatan Katolik kah, Protestan kah, Mormon kah, Saksi Yehova kah, Unitarian kah, Yesus only kah? Oke, pertobatan di dalam seperti apa Roma 12 1 sampai 2 ya. Bingung dia. Roma 12 1 sampai 2 itu pertobatan. Di dalam Yohanes 16 Oke, 13. saya baca Yohanes 3. Sabar, Yohanes Pak. 3 ya. Yohanes, Bapak sabar dulu, Pak. Kan Anda Yohanes. jawab tentang pertobatan seperti Baik. apa. Oke Baik, ya. silakan. Di sini Bagaimana memimpin ke dalam seluruh kebenaran, konsep ketuhanannya saja berantem. Saya baca dulu Yohanes 3 ayat 5 6 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi orang yang bertobat melalui pekerjaan Roh Kudus, dilahirkan melalui air itu baptisan, dan yang kedua melalui pertobatan di mana ketika orang itu menerima Yesus maka Roh Kudus akan memperbarui hidupnya. Jadi pertobatan secara rohani, bukan pertobatan kebenaran seperti apa. Ini dalam Yohanes 3 ayat 5 jawab Yesus kepada Nikodemus ya, aku berkata kepadamu sesungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air berbicara tentang baptisan, roh berbicara tentang sebuah pertobatan di mana meninggalkan sifat daging, mengikuti sifat-sifat roh. Ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Muhammad bukan roh kebenaran, karena Muhammad ini daging manusia, dia bukan roh. Namanya roh tidak terlihat tetapi dirasakan. Muhammad itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa diajak bicara. Kenapa? Karena dia bukan roh, tapi dia manusia. Roh kebenaran namanya roh tapi benar. Muhammad kan bukan roh, dia manusia. Masa engkau mengatakan Muhammad adalah roh? Sudah selesai belum? Sudah. Nah, saya jawab ya, diam ya. Anda ditampol oleh perkataan di Yohanes. Saudara-saudaraku, sabar. Tadi Anda ngomong panjang lebar, saya diam. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ternyata roh di sini adalah orang, Pak, dikorelasikan dengan nabi-nabi palsu. Nah, sudah saya bilang tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, Pak. Perhatikan ini, Pak. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bagaimana Bapak, Pak, bagaimana Bapak mengatakan bahwa kebenaran itu pertobatan? Yang namanya kebenaran, saya lagi ngomong, Pak. Bapak tadi ngomong panjang lebar, saya diam, Pak. Penonton yang lihat, Pak. Bapak salah kata saja, banyak akan yang muncul mu'alaf, Pak. Tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bagaimana orang Kristen benar, Pak? Anda akui atau tidak? Masalah ketuhanan. Mormon, tahu gereja Mormon? Udah jangan kemana-mana. Sabar. Jangankan seluruh kebenaran, masalah ketuhanan saja Kristen. Mormon, Tuhannya 3. Gereja Mormon, gereja saksi-saksi Yesus Kristus akhir zaman. Orang-orang suci akhir zaman, gereja Mormon Tuhannya 3. Si Herdi, Yesus only, Tuhannya Yesus saja, Roh Kudus bukan Tuhan, Bapa bukan Tuhan. Kemudian ada Unitarian, Tuhan Yesus bukan Tuhan, hanya Bapa saja Tuhan, hanya Yehova saja Tuhan. Advent tidak merayakan Natal, tidak merayakan Natal, tidak makan babi, ibadahnya hari Sabat sesuai dengan Torah. Masalah hal-hal yang prinsipal saja, roh, kalau Anda meyakini itu Roh Kudus, gagal total tugas Roh Kudus. Masalah baptis, ada baptis percik, ada baptis selam. Gereja karismatik ada baptis roh, berbahasa roh. Saling sesat, menyesatkan antara denominasi. Semuanya mengklaim mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Belum lagi Calvinisme, Lutheran,
bahwa keselamatan itu adalah sola fide, sola gratia. Masalah ini saja berbeda-beda karena roh kebenaran dimaknai sebagai Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, di sini dikatakan abalhu. Hu itu adalah sem hagub, kata ganti untuk laki-laki, Pak. Di sini katakan abalhu, akan tetapi dia aser ruah emet aser. Di sini katakan apa? Aser hu. Hu itu kata ganti untuk laki-laki. Ruaha Ahmed Ahmad, dasar kebenaran. Nah, kalau Anda mengatakan, Nabi, sebentar, tadi saya tanggapi dulu nih, ada perkataan Anda. Kenapa saya kalau Anda mau lama silahkan, yang penting sampaikan data, saya dengarkan. Tadi Anda sedikit tapi nggak menyampaikan data, cuma menyampaikan dogma dan doktrin. Saya banyak menyampaikan data, Pak. Saya baca. Justru tapi nggak ada korelasinya. Sebentar. Justru aduh, Bapak ini panik banget sih menghadapi saya. Buktikan Muhammad dalam Quran tuh Anda nggak bisa buktikan. Anda kan nggak usah ngaur gitu. Tadi Anda bertanya kepada saya, kalau itu roh kebenaran Nabi Muhammad, sejak kapan Nabi Muhammad memuliakan Yesus? Umat Islam, Pak, memuliakan Yesus. Sebentar, Pak. Umat Islam memuliakan Yesus setelah Nabi Isa disebut namanya. Contoh ya, Isa alaihi salam, semoga kiranya baginya keselamatan. Umat Islam mendoakan Yesus supaya selamat. Begitupun orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen, begitupun para pengikut Yesus di dalam Matius 21 ayat 9 mendoakan Yesus, Hosana leven David, semoga kiranya keselamatan. Jadi Yesus terbebas dari peristiwa penyaliban karena didoakan supaya selamat. Nanti saya mau bicara dulu, saya mau tanggapi. Itu terlalu lama kau bicara. Jangan kemana-mana. Ya. Roh kebenaran adalah Roh Kudus menurut Anda memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jawab. Dengar dulu, bro. Jangan gini. Yang pertama, sebenarnya kamu sudah gugup, tapi kamu selalu kemana-mana. Intinya aja. Yang kemana-mana. Baik, saya ulangi nih Pak ya. Yang nonton 1.300. Saya ulangi pertanyaan saya. Buktikan kalau saya atau Anda yang gugup. Anda yang tidak bisa menjawab. Saya tanya nih. Sabar, Nanda. Roh kebenaran. Bapak jangan panik ya. Ini kita disaksikan 1.300. Jangan segarang video Anda. Nanda takut. Sekarang buktikan kalau saya takut. Yohanes 16. Yohanes 16:13 kata Anda roh kebenaran adalah Roh Kudus, di mana salah satu klubnya, salah satu tupoksinya kalau itu adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saya tanya kepada Anda, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jawab, seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus jika memang roh kebenaran adalah Roh Kudus? Tentang ketuhanan saya tanya, mana ketuhanan yang benar konsepnya? Kamu silakan jawab. Tadi pertanyaan saya pertama saja kamu tidak bisa jawab, tapi kamu kesana sini. Kesana yang kesana kesini siapa? Bapak saya masih ngomong. Pertanyaan saya pertama tadi, coba tunjukkan di dalam Quran dan hadis Muhammad berkata, akulah kebenaran. Tidak kau tunjukkan, tapi kau ngoreng-ngidu sana sini. Malah kau mulai ambil di Alkitab untuk membenarkan pendapatmu yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas namanya roh itu tidak bisa dilihat, disentuh, tidak bisa dipegang, tapi dirasakan. Nabi Muhammad itu manusia, bisa dipegang, bisa disentuh, dan roh itu di dalam Yohanes 14 ayat 15, 16, 17 itu dia menyertai selama-lamanya. Muhammad itu mati. Kapan dia menyertai umatnya selama-lamanya? Dia mati, bahkan sampai hari ini pun seluruh umat muslim mendoakan dia biar selamat. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad itu ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang pertama dia menyertai umatnya selama-lamanya. Bukan mati, Muhammad mati belum bangkit. Dia menyertai umat muslim saja tidak, apalagi dia menyertai seluruh umat manusia. Jadi itu sudah kalah. Jadi jangan Anda kaitkan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Dan tadi saya sudah tanya, kebenaran apa yang diajarkan Muhammad? Anda bilang kalau Anda mengikuti, di sini dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat
Yohanes 16 ayat 14 bahwa Roh Kudus itu dia membimbing, menyertai mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan dan memerintahkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad menyuruh orang-orang untuk membaptis orang-orang? Ya, itu pertama. Karena Roh Kudus itu dia mengajari seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus perintahkan bertobat dan percaya kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Yesus mengajarkan bertobat dan percaya kepada Injil. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad mengajarkan bertobat dan percaya Injil? Yang kedua, Yesus mengajarkan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Roh Kudus. Kalau Muhammad mengikuti Yesus, sejak kapan Muhammad menyuruh orang-orang untuk membaptis? Ya, itu yang kedua. Dan Yesus mengajarkan berdoa kepada orang yang membenci kamu, berdoa kepada orang yang mencaci kamu. Coba kamu kasih sebuah dalil dalam Quran, Muhammad mengatakan bahwa dia mengajarkan berdoa untuk mereka yang membenci kamu atau memusuh. Kenapa? Roh Kudus itu fungsinya dia mengajari apa yang diajarkan oleh Yesus. Jika Anda katakan Muhammad mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, pernah nggak Muhammad dibaptis? Karena baptisan itu ajaran dan perintah Yesus Kristus. Perintah Yesus sudah belum? Oke, belum. Saya masih bertanya. Ini isinya nggak ada bobotnya semua ini. Kalau Anda katakan Muhammad melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, apakah Muhammad mengajarkan tentang perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus itu diperintahkan oleh Yesus di dalam kitab Matius, ya. Jadi kamu sebutkan. Kalau Anda tidak bisa buktikan ini bahwa Muhammad, maka saya akan katakan Muhammad tidak mengikuti ajaran Yesus, karena Yesus mengajarkan dibaptis, Yesus mengajarkan perjamuan kudus, Yesus juga mengajarkan supaya mengasihi Yesus, mengasihi orang lain seperti mengasihi Yesus di dalam Matius 14 ayat 13-14. Saya kira itu Bang Nandar, terima kasih. Tapi Anda buktikan dulu di dalam Injil di dalam sudah belum berbulat Anda itu pertanyaannya sama diulang-ulangi terus. Tapi pertanyaannya sama diulang-ulangi terus. Anda belum jawab. Iya, pertanyaannya sama tapi diulang-ulangi terus. Saya jawab. Karena Anda nggak jawab. Baik, saya jawab. Makanya kalau bikin video jangan garang-garang. Nyata kucing. Mau bikin Anda video aja nondor kalah. Giliran saya datengin sekarang keokan Bapak nih. Saya jawab. Astaga. Channel Evangelis saya jawab. itu punya Aduh, gimana saya mau menjawab? Jangan nangis, Pak. Oke, Bapak dilihat orang. Jawab sesuai dengan pertanyaan saya. Iya, sesuai dengan pertanyaan Bapak. Bahwa Nabi Muhammad sang kebenaran. Bapak baca. Dibaptis. Baik, saya baca ya. Nabi Muhammad itu sang kebenaran. Bahkan diam, mulutnya dijaga. Aduh, gimana saya bisa menjawab? Saya lagi mau ngomong. Diam dulu, jangan nangis. Buka dalil. Jangan nangis. Buka dalil ya. Buka dalil ya. Jangan nangis. Baik, saya hafal dalilnya. Quran surat Al-Maidah. Tunjukkan, enggak usah hafal. Nanti kamu bohong. Enggak usah hafal. Bohong. Tadi ada Anda enggak pernah menunjukkan. Nih. Buka. Oke, baik, saya bukakan ya. Oke. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, wa anjalna ilaikal. Aduh. Nanti saya buka terjemahannya, Pak. Bapak ini kok panik banget sih? Ya, wa anjalna ilaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Oke, sampai sini aja. Kita buka terjemahannya ya. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya, sebentar. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, Pak. Jadi Rasulullah SAW saya lagi menjawab. Astaga. Saya lagi menjawab. Bapak jangan ini dulu, nanti setelah saya ngomong selesai Bapak tanggapi. Bapak punya etika ketika berbicara atau enggak sih? Anda saja tadi berbicara dari A sampai Z saya dengarkan. Enggak ada yang saya sanggah. Nabi Muhammad adalah sang kebenaran. Nabi Muhammad membawa kebenaran Al-Quran. Sabar, jangan dipotong dulu ya.
Kemudian hadisnya mana? Rasulullah SAW mengajarkan kasih banyak. Di dalam Rawahu Bukhari, la yarham la yurham, tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi. Di dalam hadis sahih juga di dalam Rawahu Bukhari, apa Rasulullah SAW bersabda? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Apa kata Rasulullah? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu ajaran Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Ajaran kasih Nabi Muhammad. Nah, Anda berbicara kebenaran itu baptis, salah. Yesus aja tidak pernah membaptis orang. Justru Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu apa kebenaran itu? Nih, kebenaran itu Bapak Darius, Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Makanya Yesus didoakan di dalam Matius 21 ayat 9, Hosana leben David, kiranya keselamatan bagi Yesus anak David. Saya tunjukkan sekarang ayatnya. Saya lagi menjawab, Pak. Bagaimana nanti kalau dipotong nggak tuntas, nanti Anda nggak paham lagi. Oh, saya lagi menjawab kok, dipotong-potong aja. Nih saya tunjukkan kepada Bapak. Ya, nih saya tunjukkan kepada Bapak, Pak. Tunjukkan Markus. Al-Quran loh, jangan Alkitab mulu yang ditunjukin. Loh, Al-Quran tadi sudah saya tunjukkan kok. Loh, ketawa. Tadi kan Anda pakai Alkitab, makanya saya jawab dengan Alkitab nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini hukum yang utama, yang dipreteli, yang digagal totalkan oleh orang Kristen. Hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, saya baca kepada Anda ya. Anna Yeshua hari sonnahi Yisma Yisrael Adonai Elohenu Adonai. Anna Yeshua berkata, menjawab Yesus, hari sona. Inilah yang terutama. Hi, apa itu? Yisma, dengarkanlah, Israel, orang Israel. Jangan garuk-garuk kepala, Pak. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ini hukum utama yang digagal totalkan oleh Kristen. Jadi yang melanjutkan ajaran Yesus menyembah Tuhan yang esa siapa? Umat Islam Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda kembali ke pertanyaan saya yang tidak pernah Anda jawab. Jawab sekarang. Kalau Anda meyakini, aduh, saya baru mau ngomong kok takut banget sama saya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Belum jawab. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Enggak jawab. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang saya tanya kepada Anda. Pak, jangan kabur, Pak. Jangan kabur, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak. Anda belum. Kalau roh kebenaran dimaknai sebagai Roh Kudus, di dalam Yohanes 16:13, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Saya tanya kepada Bapak, seluruh kebenaran apa yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Sekarang saya tanya, masalah ketuhanan itu masalah kebenaran atau tidak? Jawab. Kamu belum jawab pertanyaan saya, kok suruh jawab lagi. Astaga, sudah saya jawab dari tadi. Jawab aja dulu, itu Anda juga nggak pernah menjawab saya. Jawab dulu. Anda dari tadi nggak menjawab pertanyaan saya. Ini awal mulanya, teman-teman. Awal mulanya kan kita berdiskusi masalah ini, masalah apa tadi ya? Masalah Yesus bukan firman yang hidup. Terus Anda nggak bisa jawab, Anda melarikan kepada roh kebenaran. Saya kejar sekarang. Ketika saya kejar, Anda tidak sanggup menjawab. Malah Anda bertanya dengan hal yang sama, yang pertanyaan itu sudah saya jawab berulang kali.
Sudah saya dulu jawab berulang kali loh. Enggak jawab. Aduh, Saya kalau tadi kalah bilang, debat kabur aja Pak. Bapak kabur aja deh. Saya tadi bilang buka Quran dan hadis di mana Muhammad. Tadi ada Qurannya, tadi ada hadisnya. Astagfirullah. Orang ini, aduh ini orang saya nih. bilang Sudah di mana ya? Di mana Ininya Muhammad ya. bilang akulah kebenaran kan nggak ada bilang. Oke, akulah sekarang kebenaran. aku juga minta nih, di mana Jawab bapaknya dulu, Paulus jawab dulu. di dalam Jawab Alkitab, dulu. di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan yang esa, di mana? Jawab dulu, jawab. Ya, saya juga jawab dulu. Anda sudah dijawab berulang kali kok. Kok Saya sudah belum tampilkan Al-Qur'annya, masih aja bebal. Al-Quran Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, di mana Roh Kudus tertulis di dalam Torah? Bapak kan pendeta, masa kalah sama Evangelis Jonathan Nandar? Saya tanya sama Bapak, di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Di mana Muhammad? Nangis. Teman-teman, pendetanya mulai nangis nih. Anda katakan Roh Kudus itu adalah Muhammad. Makanya saya roh kebenaran itu Bu Dokter, Muhammad. terima kasih banyak Bu Dokter. Aduh, Bu saya Dokter ini tanya, kali ini. di mana Muhammad berkata dalam Injil dalam Quran dan hadis, aku kebenaran, mana gitu. Oke, saya janji akan saya ulangi lagi. Saya janji nih Pak. Saya janji nih. Yang Anda dilihat Pak. Anda dilihat 1.600 orang Pak. Ingat Pak, Anda dilihat oleh 1.600 orang, di mana sebentar Pak ya. Anda salah sedikit saja, banyak orang Kristen yang goncang imannya Pak. Loh iya benar, banyak orang yang sudah dimualafkan karena tergoncang imannya gara-gara debat. Nah sekarang saya tanya, saya akan janji, saya akan ulangi jawaban saya. Sekarang tolong ulangi jawaban Anda. Kalau roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 itu adalah Roh Kudus, di mana Roh Kudus? Ini tiga nih sekaligus nih. Jawab sekaligus, nanti panjang lebar nggak masalah. Kalau Anda mengatakan roh kebenaran, sebentar Pak, astaga, takut banget sih Anda sama saya. Pak, jangan takut, kita sama-sama makan nasi. Kalau Anda mengatakan roh kebenaran adalah Roh Kudus, saya minta pembuktian dari Anda. Karena di situ dijelaskan dia roh kebenaran akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saya tanya, ketuhanan itu bagian dari konsep kebenaran. Astaga, jawab dulu. Kau belum jawab. Udah lari aja, lari sana lari. Kalau nggak bisa jawab, jawab dulu. Cari orang, teman-teman. Nanti malam saya akan diskusi sama si RK, modelnya kayak gini nih, PK, lihat wajah. Bahasanya Yesus tidak disalib. Anda giliran bikin video aja sangar, nandar, kocar kacir, tidak berani naikin saya. Giliran saya ngedatangin Anda, kan akhirnya kalah kan? Pak, masalah debat itu bukan masalah menang dan kalah Pak. Jawab dulu. Tadi sudah saya jawab, sekarang jawab juga. Pak, tadi saya sudah berulang kali menjawab, cuma bapaknya saja yang nggak tahu ini, telinganya ini kenapa ditutup dengan apa? Jawabmu nggak nyambung. Tuh, bapak juga nggak nyambung. Sekarang saya tanya nih, roh kebenaran kalau diyakini sebagai Roh Kudus, apa saja kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam konsep ketuhanan Kristen sekarang ini? Satu. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu, roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya tanya, garuk-garuk kan? Bingung kan? Sudah Pak, jangan bikin malu Kristen Pak. Udah mundur aja, mundur. Lari saja, lari. Nangis Bapak, jangan nangis. Jangan nangis. Nangis dia. Kasihan aku. Muhammad bukanlah kebenaran. Dalam Al-Maidah jangan nangis. Muhammad bukanlah kebenaran. Jadi Oke, nggak apa-apa. Sekarang buktikan kepada saya kalau Roh Kudus adalah roh kebenaran. Apa yang dia pimpin tentang kebenaran konsep ketuhanan? Yang mana konsep ketuhanan yang betul? Yesus only kah? Trinitas kah? Tritunggal kah? Triteos kah? Tuhan itu tiga kah? Bunda Maria itu Tuhan atau tidak? Itu Kristen ada yang menuhankan Bunda Maria juga. Kamu coba yang mana yang benar? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Aduh, ini teman-teman dah. Buktikan bahwa dia, Muhammad berkata akulah kebenaran. Mana buktinya? Kasian, kalau kamu katakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad, maka buktikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kasian banget, Muhammad berkata, Bapak turun aja deh. Bapak turun aja.
Turun aja Bapak, turun aja, sudah nggak mampu Pak. Turun aja, udah jangan nangis, jangan nangis. Udah, turun aja. Duh, kasihan aku, Lu Bapak. aja nggak bisa Bapak nanti jawab, aja, bener manggil Bapak saya sendiri. nanti malam jam 8 teman-teman ya, saya akan debat dengan si Roti Kurap. Cari Bahasanya Yesus tidak disalib. Ini konsep yang utama juga nih. Yesus tidak disalib. Jangan lupa di channel Udah. ini. Nanti Oke. nanti Jangan kita bahas. kabur. Nanti kita dua lagi diskusi besok lagi Ah, tema ini. Oke, baik. Ya. Dah, jangan nangis Pak. Besok kita dua, tapi kamu harus jawab dari Al-Qur'an, jangan. Oke, Bapak juga harus jauh dari Alkitab. Ayo. Kamu Tos dulu Pak, tos dulu. Kamu mualaf tanggung-tanggung ini. Tos dulu Pak, tos dulu Pak, tos dong. Nah, tos. Makasih, salam toleransi Pak ya. Ya, salam, makasih. Bapak suatu saat dijamah, dilawat, Haleluya. Dalam nama dipilah, Yesus tolak setan-setan yang datang. dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Pak Pendeta, tapi sedikit sekali yang dipilih karena mereka hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Udah banyak koin tuh Bukan Nandar. kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Apa? Banyak koin. Kenapa Udah sih banyak kalau koin kau udah enggak, beli. kalau teman-teman Kristen ini kalau debat dibahasnya koin. Aku nggak ada minta koin dari tadi. Yang dibahas koin, yang dibahas koin. Dari tadi nggak bahas koin. Nandar, koinmu sudah banyak ya. Kenapa yang dibahas koin? Kenapa bukan jawaban, Pak? Anda itu si bom juga gitu. Nandar, live cari koin. Yang lain oten-oten kalau ini ya komentarnya tuh masalah koin Pak. Saya menghargai Bapak lah. Bapak kan orang timur. Orang timur itu terkenal santun loh Pak. Saya orang Jawa Barat Pak. Orang Jawa Barat juga terkenal santun Pak. Saya juga di Bandung nih. Nah, Bapak kan di Bandung. Kumaha dah Mang? Baik. Nah, Bapak kan di Bandung. Saya orang Sunda. Orang Sunda itu lemah gemulai. Ya, saya kan orang timur, masa bahasa begini-begini. Loh, itu kan improvisasi. Ketika saya pelayanan memang tangan saya nggak bisa diam. Nama juga kan body language Pak. Oke, makasih ya bro. Maaf iya, kalau ada makanya kalau bikin video salah. Pak, jangan yang bombastis. Nandar tidak berani debat, Nandar kalah debat, belum apa-apa sudah ngomong kayak gitu. Ini bapak belur sama saya, nggak bisa jawab. Bikin video aja, Nandar kalah debat, Nandar tidak bisa jawab. Giliran saya datengin, sekarang bapak yang babak belur. Pak, kasihan sekali bapak ini. Bapak nanti saya tunggu ya. Saya tunggu nanti besok jangan kabur. Oke, besok ya. Jangan kabur lagi, Bapak. Yesus disalib atau tidak ya? Boleh. Yesus disalib. Oke. Awas Bapak nanti ya. Oke. Tapi kamu harus buka jangan kau. Kenapa kalau debat kok dibatasi? Semua boleh. Mau buka Alkitab, mau buka Al-Qur'an boleh, Pak. Itu namanya mualaf tanggung-tanggung namanya. Bapak tobat aja Pak. Di sini mau maghrib. Ya. Oke, salam tobat ya Bapak, moga-moga dapat hidayah ya Pak ya. Saya doakan Bapak ya. Saya mau minta maaf dulu Pak. Pak Darius, saya mau minta maaf pada Bapak mungkin di dalam perdiskusian kita yang tadi kurang lebih 1 jam setengah ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mau minta maaf ya. Nama juga kita lagi diskusi, apapun diskusinya, yang penting jangan menghujat. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya, Evangelis Jonathan Nandar yang salah, jangan disimpan dalam hati Pak ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak. Biar bagaimanapun saya lebih muda dari Bapak. Saya baru 30 tahun, Bapak sudah 50 tahun. Mohon maaf ya. Alumni Kiamat, thank you so much. Saya belum ngomong kata-kata terakhir. Saya juga ngomong kata-kata terakhir. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bro Nandir. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf. Tetapi saya berharap Bro Nandir kembali lagi lah. Jangan jadi domba yang tersesat lah. Mana-mana deh. Bapak saya dari tadi nggak ada ngomong apa-apa loh Pak. Bapak malah kemana-mana. Mau debat lagi. Nanti sudah maghrib nih. Nanti ditunggu besok Pak ya. Selamat salam buat keluarga ya. Oke, salam santai. Mampir ke Kuningan Pak. Nanti saya kasih peyem. Nomor HP. Oh ya, nanti saya kirim peyem. Siap.
Kasih ya Pak ya. Mau peyem enggak? Suka peyem enggak? Ah, apa aja makanan orang Sunda suka lah. Enggak, nanti enggak dimakan. Tape suka enggak tape? Kita kan sudah tinggal di Jawa, harus makan makanan orang Jawa dong. Iya, suka apa enggak? Tape. Apa aja saya tape suka. Ketan suka. Hmm. Nanti saya kirim ke Bapak sebagai hadiah lah. Mau hadiah buku atau hadiah tape Pak? Gak usah. Yang hadiahku adalah yang penting kau bertobat kembali lagi kepada Yesus Pak. Itu bukan hadiah itu, nanti bisa masuk neraka kalau nyembah Yesus Pak saya Pak. Baik Bapak, terima kasih Pak ya. Oke, Salam buat santum. keluarga Pak. Yuk. Siap.